Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan membuat data logger dari HMI Wintech. Jadi kita bikin data yang bisa menyimpan, nanti bisa kita pindahkan datanya berbentuk CSV. Pertama-tama program PLC-nya kita menggunakan PLC Mitsubishi FX3U. Ini cuman timer biasa aja untuk sampling. Jadi nanti data timer T0 ini sama T1 ini kita ambil, ditulis di data logger. Dan sebelum kita membuat programnya, terlebih dahulu kita membuka software Wintech XC Builder Pro ya. Jadi kita buka XC Builder Pro dari Wintech. Nah, untuk software yang saya gunakan adalah software 6.04.01 XC Builder Pro ya, Wintech. Kita tunggu sampai dia terbuka. Jadi fungsinya ini apabila misalkan kita mau mencatat, ini suatu contoh saja ya, kita mau mencatat sebuah temperatur kontrol misalnya kan, tapi di sini nanti kita simulasikan menggunakan timer saja. Jadi misalkan temperatur kontrol itu kita data misalkan dalam 1 detik dia catat, 1 detik dia catat, lalu hasil catatannya bisa tersimpan di dalam memori HMI-nya. Oke, ini sudah terbuka, kita langsung aja new project. Kita pilih kita punya HMI. Di sini saya menggunakan 8071 IP 800 kali 480. Kita pilih, lalu kita oke. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar tersebut. Jadi sistem parameter. Nah, di sini kita akan kita konfirmasi dulu bahwa kita menggunakan PLC apa. Kita new drive server. Nah, di sini karena saya menggunakan PLC Mitsubishi, maka akan saya pilih PLC Mitsubishi. Saya menggunakan PLC Mitsubishi tipe FX3U. Ini banyak ya PLC untuk Wintech, ada Highwell, ada Hawaii, ada KDT, ada Camel dan seterusnya. Karena di sini saya menggunakan PLC Mitsubishi, maka saya akan cari Mitsubishi ya. Mitsubishi yang saya gunakan adalah FX3U strip FX3G. Untuk komunikasi kabelnya saya menggunakan RS485 4W. Setelah itu lalu kita oke. Ini kita pilihnya ke drive ya, bukan ke HMI. Kalau ke HMI berarti kita membacanya ke HMI saja. Oke, kita oke kan, lalu kita oke lagi. Nah, di sini tampilan awal adalah sebagai berikut. Ini tampilan layar pertama ya. Kita boleh ganti namanya. Mungkin kita mau ganti monitor. Lalu kita oke. Mungkin juga kalau kita mau mengganti warnanya, mungkin kita kurang suka warnanya, kita bisa mengganti warnanya. Nah, setelah itu saya akan membuatkan satu buah frame. Kita ganti warna. Oke. Selanjutnya saya akan membuat lalu saya copy saja.
Lalu akan saya buat tombol juga. Kita pilih lalu kita copy. Kita pas-paskan saja. Kita tadi lihat ke PLC-nya apa aja yang mau kita keluarkan. Di sini saya akan mengeluarkan tombol X13 untuk matinya dan tombol X15 untuk hidupnya. Setelah itu saya Y0 sama T0 ya yang akan saya buatkan di sini ya. Oke. Ini tombol off-nya tadi saya pakai X13 ya. Maka saya akan menuliskan X13 lalu kita oke. Dan tombol on-nya adalah X15, saya akan menuliskan X15. Ini tadi saya Y0. Oke. Dan yang ini tadi saya T0. Oke. Mungkin bisa kita coba dulu. Kita namakan data log. Kita cek dulu. Coba kita cek dulu konportnya, kita punya konportnya ya. Kita cek dulu. Aduh, tunggu sebentar. Nah, belum tersambung ya. Kita cek dulu dia. Sistem parameternya kita cek kembali apakah kita, nah karena di sini di COM 2 sementara kabel saya di COM 3, maka kita akan menyambungkan ke COM 3 ya, sesuai dengan konpot yang ada di komputer saya. Jadi untuk PLC-nya saya langsung menggunakan PLC FX3U. Untuk HMI-nya saya simulator ya. Oke, ini bekerja. Jadi timernya sudah bekerja. Oke, selanjutnya kita lanjut konfigurasi untuk data loggernya. Kita pertama-tama adalah kita buka, kita bikin dulu data samplingnya. Jadi data sampling ini kita buat dulu. Ini PLC, ini kita tulis data log, data log 1.
Ini kita pilih, kita akan menyimpannya di memorinya HMI. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data format. Data format ini adalah apa aja yang kita mau baca. Misalkan tadi kita akan membaca timer 0 dan timer 1. Maka data entry tadi harus kita masukkan ya. Ini data formatnya harus kita masukkan, sorry, bukan data entry tapi data format. Nah, setelah ini terbuka data format, maka kita new. Lalu kita tulis misalkan data, sorry. Kita ulang data T0 ya. Ini kita tipe snack. Lalu kita new lagi karena kita mau buat 2. Unsignet ya, unsignet, lalu kita oke, baru kita keluar, kita oke, kita exit. Nah, untuk data sampling kita sudah membuat. Selanjutnya kita akan membuat historian datanya ya. Historian datanya kita buat ini data formatnya. Karena kita tadi bikin 2, maka harus kita isi displaynya adalah dua buah ya. Ini kalau kita 1, dia akan nanti jadinya gini nih. Nah, dia cuma 1 saja ya. Nah, karena kita butuhnya 2 tadi, maka kita kasih dia 2 ya. Oke, ininya channelnya, oke, dia 2. Ini data samplingnya, coba kita lihat lagi. Oke, data, oke, sip. Nah, untuk titelnya tadi kita coba ganti data P1. Lalu kita oke. Nah, kurang gede ya tampilannya. Saya kasih besar dulu. Oke. Ini salah tulis ya. Data jadi darah dia. Oke. Setelah ini kita coba jalankan ya, apakah dia bisa jalan apa tidak. Kita coba on kan. Nah, ini masih ada kesalahan. Kalau dimatikan dia muncul, kalau dihidupkan dia tidak muncul. Coba kita periksa lagi di mana kesalahannya. Ini oke, coba kita periksa lagi ya.
Coba kita lihat lagi. Masih ya, masih belum. Harusnya dia muncul, harusnya datanya muncul. Ini tim base ini. Sarah ini tetap ini all dulu data format, oke. Coba kita cek ini. Coba kita coba lagi ya, karena saya agak-agak lupa-lupa juga. Nah, apabila kita begini dia ya ini jalannya. Tujuh lima lima. Nah, ini masih detiknya tidak ada. Coba kita rubah lagi ya, supaya muncul detiknya ya. Nah, ini karena jam sama menit saja. Coba kita ambil ada secondnya supaya bisa lebih jelas lagi. Lalu kita simulator lagi, kita coba lagi lihat apakah dia sudah berhasil. Ini sudah ada detik. Oke. Coba kita coba, masih salah ya. Ini sudah second. Oke. Oke, sudah. Di tanggal ini ya, nih ada jalannya. Nah, jadi ini eh, fungsinya nanti kalau misalnya misalkan kita mau mendeteksi temperatur kontrol, misalkan kita mencatat misalnya panas ya. Jadi di sini karena kita pilih tadi per 1 detik, maka dia per 1 detik akan mencatat, 1 detik mencatat, 1 detik mencatat, dan akan ditulis terus ini ya, selama 1 detik catat, 1 detik catat, terus selama 24 jam. Nanti ada tanggalnya, jamnya, harinya, jam berapa. Nah, ini setiap 1 detik dia catat, 1 detik dia catat. Bisa juga kita mau ambil menit, mau ambil apa, bisa. Nah, selanjutnya supaya nanti dia bisa kita simpan berbentuk CSV, maka kita akan menambahkan sebuah tombol CSV di sini ya. Jadi kita buka ini backup fact ini. Ini kita pilih strand data sampling ini, lalu kita berbentuk apa filenya. Di sini kita berbentuk CSV, lalu kita oke. Kita bisa pilih warnanya. Warnanya terserah kita suka yang warna apa. Lalu mungkin kita mau kasih nama dia.
lalu kita oke. Nah, setelah itu coba kita online kan lagi. Nah, kalau kita tekan CSP, dia akan membackup ya. Karena ini belum ada HMI-nya, jadi dia tidak membaca ya. Nanti kalau dia ada kita pasang HMI-nya, dia akan langsung backup. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Pada lain kesempatan bisa kita sambung lagi. Apabila ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.